Kata pepatah, naga jangan melewati bahu, harimau jangan turun gunung. Kuan Yin yang menutup mata tak menyelamatkan dunia. Kuan Kong yang membuka mata membunuh manusia. Ini semua adalah pantangan tato di kalangan masyarakat. Ada seorang preman di desa kami. Setelah terkenal di luar, memaksa kakekku untuk mentatonya gambar Kuan Kong. Tapi kakekku bilang takdirnya tidak cukup kuat untuk menanggung tato Kuan Kong dan menolak mentatonya. Tapi si preman keras kepala tidak percaya ini dan mengancam akan membakar toko tato kakekku. Jika kakekku tidak mentatonya, dia juga bilang akan menculikku. Kakekku terpaksa setuju demi keselamatanku. Tapi kakekku sudah memperingatkannya, jika terjadi sesuatu, dia tidak bertanggung jawab. Si preman melihat kakekku setuju. Dia tidak peduli lagi, dan segera mengangguk setuju. Tapi sekitar seminggu kemudian, si preman yang ditato Kuan Kong itu celaka. Katanya saat sedang bercinta dengan seorang gadis di ladang jagung. Dia digigit ular sawah yang tidak berbisa. Tapi si preman langsung mulutnya berbusa dan kejang-kejang. Saat ditemukan, dia sudah meninggal. Ada yang bilang melihat, Kuan Kong di punggung si preman membuka matanya. Sangat mengerikan. Kakekku bilang ini karena dia tidak cukup kuat untuk Kuan Kong. Maka Dewa Kuan mengambil nyawanya. Setelah kejadian ini, aku semakin penasaran dengan tato kakekku. Akhirnya, saat aku berumur 15 tahun, kakekku setuju mengajariku seni tatonya. Dan aku tidak mengecewakan kakekku. Hanya dalam waktu 5 tahun, aku telah mempelajari semua teknik tato kakekku. Barulah saat itu aku mengerti bahwa tato kakekku bukanlah tato biasa, melainkan tato mistis yang disebut tato hantu. Tato ini memiliki khasiat untuk mengusir roh jahat, mendatangkan keberuntungan, kekayaan, percintaan, dan keselamatan. Tapi sayangnya, kakekku tidak mengizinkanku menggunakan tato hantu sembarangan, dan hanya membolehkanku membuat tato biasa, karena tato hantu termasuk ilmu hitam, menggunakan tubuh manusia sebagai kanvas, melukis hantu dan dewa, memanggil yin dan yang. Kemampuanku belum cukup dan aku belum boleh menyentuhnya. Kalau tidak, aku bisa kehilangan nyawa. Kupikir aku tidak akan pernah punya kesempatan menggunakan tato hantu. Tapi sehari sebelum festival hantu, kakekku tiba-tiba pergi dari rumah. Sebelum pergi, dia berpesan kepadaku bahwa pada hari festival hantu akan ada manusia dan hantu yang meminta tato. Jika manusia, aku boleh mentatonya. Nanti dia akan menyelamatkanku. Tapi kalau hantu, jangan sekali-kali mentatonya. Kalau tidak akibatnya akan sangat buruk. Aku tidak tahu apakah hantu itu ada atau tidak. Jadi ketika kakekku bilang ada hantu yang memintaku mentato, aku langsung bingung. Tapi dari nada bicara kakekku, sepertinya bukan omong kosong. Aku bertanya apa maksudnya, tapi kakekku tidak menjelaskan banyak. Dia hanya bilang dia pergi untuk menyelesaikan dendam puluhan tahun lalu. Dan aku harus melakukan apa yang dia pesan. Setelah itu, dia pergi. Keesokan harinya, tepat di hari festival hantu. Seperti yang kakek katakan, pagi-pagi sekali seorang wanita hamil datang ke toko tato. Dia menyapaku dengan sopan, lalu mencari kakek. Kukatakan padanya kakek pergi ke kota. Dan dia bisa menyampaikan apapun padaku. Dan Cuilian mengerutkan kening. Saat mendengar kakek tidak ada, wajahnya berubah pucat. Dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan suara pelan apakah aku bisa membuat tato hantu. Aku mengangguk. Mendengar aku bisa membuat tato hantu, Chen Cuilian langsung menggenggam tanganku seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Memohonku untuk menyelamatkannya. Dia mengangkat bajunya, memperlihatkan perutnya yang besar. Lihat itu. Aku tertegun. Di perutnya yang besar itu, tampak beberapa guratan seperti ular. Tiba-tiba terlintas pikiran mengerikan di benakku. Tapi aku tidak berani mengatakannya. Aku hanya bertanya apa yang terjadi. Ternyata, saat Chen Cuilian hamil sekitar 3 bulan, seekor ular tiba-tiba masuk ke rumahnya. Karena takut, dia memukul ular itu sampai mati dengan bambu. Setelah mati, ular itu tidak dikubur, melainkan dibuang begitu saja. Tidak lama kemudian, muncul guratan seperti ular di perutnya. Dia pergi ke rumah sakit untuk diperiksa, dan hasil ronsennya membuat dokter terkejut. Dia langsung pulang ke rumah, dan mencari beberapa dukun dan biksu untuk melakukan ritual. Tetapi tidak ada yang berhasil. Kemudian, dia mendengar tentang tato hantu kakek yang dapat mengusir roh jahat, dan datang mencarinya seperti orang yang menemukan harapan terakhir. Mendengar ceritanya, aku terkejut. Ular adalah hewan yang mistis, dan dianggap suci di daerah utara. Jika takut, cukup diusir saja. Tidak perlu dibunuh. Chen Cuilian semakin ketakutan, seolah-olah telah meninggung dewa. Ia langsung berlutut, menyembah langit dan bumi. Aku segera membantunya berdiri, dan memintanya untuk tidak takut. Meskipun masalah ini aneh, tato hantu seharusnya bisa menyelesaikannya. Kakek sudah berpesan untuk membuatkan tato bagi siapapun yang datang. Aku berpikir sejenak, dan memutuskan untuk membuatkannya tato si Hua Luoxia. Tato ini bisa mengusir roh jahat dan juga ular. Setelah Chen Cuilian setuju, aku membawanya ke ruang tato. Lalu aku pergi ke sudut ruangan lain, dan mengambil sebuah kotak hitam. Di dalamnya ada 3 tabung bambu persegi panjang. Isi tabung itu adalah darah orang mati, abu tulang, dan minyak mayat. Semua bahan itu sudah disiapkan kakek. Setelah menyiapkan tinta dan alat tato, aku memulai tato hantu pertamaku. Saat membuka tabung bambu, bau busuk menyengat hidungku. Isi tabung itu membuatku merinding. Baik minyak rumah tangga atau darah manusia yang sudah mati, keduanya memiliki bau menyengat yang menyeramkan. Abu tulangnya seperti bubuk kapur. Aku memaksakan diri untuk tenang dan berkonsentrasi membuat tato. Setelah beberapa jam, akhirnya selesai. Setelah selesai, Chen Cuilian melihat perutnya dan tiba-tiba mengerutkan kening.
Dia mengucapkan dua kata, jelek sekali. Aku segera memperingatkannya, tidak peduli seberapa jelek si Luosa ini, kau tidak boleh menghinanya. Kalau tidak, akibatnya akan sangat buruk. Kau harus selalu menghormatinya. Setelah ditato, itu menjadi hubungan antara roh jahat dan inangnya. Jika kau menyinggungnya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Setelah mendengarku, Chen Chuilian ketakutan dan segera menutup mulutnya. Saat itu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Atau si Luosa yang baru saja kubuat, memancarkan aura hitam tipis. Aura hitam itu seperti hidup dan melayang keluar dari tato Chen Chuilian, lalu masuk ke perutnya. Chen Chuilian menggigil dan menatapku dengan ngeri. Aku juga tidak tahu ini akan terjadi, dan sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Setengah menit kemudian, tiba-tiba ada aura hitam di perut Chen Chuilian, yang perlahan membentuk sosok kecil. Sosok kecil itu meraih ular dan menggigitnya. Chen Chuilian hanya menjerit, dan memegangi perutnya sambil kesakitan. Dia berguling-guling di ranjang tato. Yang lebih mengerikan lagi, ku mendengar tawa kecil dari tato Chen Chuilian. Aku langsung panik. Apa aku yang mengacaukannya? Apa aku salah menato? Aku segera menghampirinya untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Tapi dia mendorongku, dan langsung menuju ke toilet. 10 menit kemudian, Chen Chuilian akhirnya keluar dari toilet. Yang melegakanku, Chen Chuilian bilang dia baik-baik saja. Setelah membuka bajunya, ular kecil yang menonjol itu sudah menghilang. Jadi, aura hitam tadi, pastilah tato si Luosa yang sedang bekerja. Tato hantu ini berhasil. Setelah Chen Chuilian sembuh, dia sangat berterima kasih padaku, dan memberiku 10.000 yuan sebagai imbalan. Aku tiba-tiba mengagumi kakekku. Bagaimana dia tahu akan ada orang yang datang untuk membuat tato hantu hari ini? Tapi memikirkan dia bilang akan ada hantu lain yang datang. Aku menggigil. Hari ini adalah festival hantu. Aku ingin menelepon dan memberitahu kakekku tentang tato hantu yang kubuat sendiri, dan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Tapi setelah beberapa kali mencoba, ponsel kakekku selalu mati. Mau tak mau, aku hanya bisa menunggu di toko tato. Tak lama kemudian, jam 8 malam tiba. Aku hendak menutup toko tato dan pulang. Tiba-tiba seorang pria masuk ke toko. Dia juga mencari kakekku. Setelah mengetahui kakekku tidak ada, pria itu mengerutkan kening. Lalu dia bertanya lagi, karena kamu cucunya, apa kamu bisa membuat tato hantu? Mendengar lagi seseorang yang menginginkan tato hantu. Ditambah lagi sekarang sudah larut malam. Aku langsung waspada, jangan-jangan orang ini hantu? Jadi aku langsung bilang aku tidak bisa. Kalau mau tato harus menunggu kakekku kembali. Pria itu bergumam dengan ekspresi wajah yang jelas-jelas kecewa. Dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi setelah 3 langkah, dia berbalik dan memperingatkanku. Dik, ada aura hitam di sekitar bibir dan pipimu. Dan dahimu sedikit kebiruan. Sepertinya kamu kemasukan. Hari ini festival hantu. Hati-hati. Lebih baik kamu tetap di studio tato ini dan jangan pergi. Tunggu sampai besok pagi baru pergi. Setelah mengatakan itu, pria itu menunjuk ke kedua kantongku. Keluarkan barang-barang di kantongmu. Mendengar itu, aku agak ragu. Di kantongku ada uang 10.000 yang diberikan Chen Chuilian tadi. Jangan-jangan orang ini mau merampokku? Tapi pria itu sepertinya membaca pikiranku. Yang kamu bawa itu uang orang mati. Kamu pasti bertemu sesuatu yang kotor hari ini. Mendengar kata-katanya, aku segera mengeluarkan selembar uang untuk memeriksanya. Benar saja, uang yang kuambil ternyata uang kertas untuk orang mati. Ternyata uang orang mati. Aku ketakutan sampai tanganku gemetar dan menjatuhkan semua uang itu ke lantai. Bagaimana mungkin, saat menerima uang tadi, aku sudah memeriksanya dengan teliti. Semuanya uang asli. Bagaimana bisa berubah menjadi uang orang mati? Pria itu melihat ke langit malam yang gelap dan berkata, kamu ketemu hantu. Selain dia, hari ini aku hanya bertemu Chen Chuilian. Mungkinkah Chen Chuilian hantu? Tidak mungkin. Aku bertemu dengannya siang hari. Lagi pula aku mengenalnya. Kalau dia meninggal, mana mungkin aku tidak tahu? Aku berusaha membantah. Pria itu tidak membantah. Hanya bertanya bagaimana cuaca siang hari ini. Aku mengerutkan kening dan mencoba mengingat. Mendung. Hari ini tidak ada matahari sama sekali. Memikirkan hal ini, aku langsung menarik napas dingin. Siang hari tadi tidak hanya tidak ada matahari, Chen Chuilian bahkan membawa payung saat datang. Aku mulai sedikit mempercayai perkataan pria ini. Aku ingin bergegas ke rumah Chen Chuilian untuk mencari tahu. Tetapi pria itu menghentikanku. Dia menyarankanku untuk tetap di studio tato. Karena hal buruk bisa saja terjadi jika aku keluar. Aku mendengarkannya dan tetap di studio. Lalu meminta nomor telepon suami Chen Chuilian dan menghubunginya. Suami Chen Chuilian bernama Wang Chong. Setelah telepon tersambung, suara di seberang sana terdengar aneh. Serak, sepertinya abis menangis. Setelah berbasa-basi sebentar, aku mengarahkan pembicaraan ke Chen Chuilian. Aku tidak mungkin langsung bertanya, apakah istrimu sudah meninggal? Yang tak kusangka, jawaban Wang Chong sangatlah jujur. Istriku sudah meninggal, dan baru saja dimakamkan tadi malam. Wang Chong bilang dia sedang tidak di rumah hari itu. Seekor ular tiba-tiba masuk ke kandang ayamnya. Chen Chuilian takut ular itu menggigit ayam-ayamnya. Jadi dia memukul ular itu sampai mati dengan bambu tebal. Karena ular putih harganya mahal, Chen Chuilian yang serakah kemudian menjual ular mati itu ke restoran. Tak disangka, beberapa hari kemudian Chen Chuilian mulai bertingkah aneh. Dia sering linglung, dan menjulurkan lidahnya seperti ular. Di malam hari, matanya melotot dan berwarna hijau menyeramkan. Wang Chong merasa ada yang tidak beres, dan ingin membawa Chen Chuilian ke rumah sakit. Namun keesokan harinya, dia gantung diri. Setelah meninggal, di perutnya muncul benjolan berbentuk ular kecil, seperti urat nadi yang berderak-derak.
Kejadian ini sangat aneh, dan membuat seluruh keluarganya ketakutan. Maka, malam itu juga dia dimakamkan. Karena itulah, hanya sedikit orang yang tahu tentang kematian Chen Chuilian. Selain itu, Wang Chong juga menceritakan kejadian aneh lainnya. Malam itu, saat peti matinya melewati toko tatoku, peti mati itu tiba-tiba terbalik. Mayatnya tiba-tiba duduk, dan wajahnya terus menatap pintu toko tatoku. Para pengusung peti mati ketakutan. Tak seorang pun di sana berani bergerak. Untungnya, Wang Chong berlutut dan berdoa, dan membakar 3 dupa. Mayatnya pun kembali terbaring. Akhirnya, mayat itu bisa dimasukkan kembali ke peti mati, dan dimakamkan. Setelah menutup telepon, kepalaku berdengung, dan seluruh tubuhku berkeringat dingin. Aku bertemu hantu di siang bolong, dan aku bahkan memberinya tato hantu. Pria itu, setelah tahu aku mengetahui kebenarannya, tidak berkata apa-apa, dan langsung pergi. Begitu pria itu keluar, tiba-tiba angin dingin berhembus masuk, membuat pintu dan jendela berderak kencang. Aku juga seperti mendengar banyak suara tawa aneh hehehe. Rasanya tidak nyata, seperti halusinasi, tapi angin dingin itu menusuk seluruh tubuhku. Aku telah melanggar perkataan kakekku, dengan memberi tato pada orang mati. Saat itu, aku teringat perkataan kakekku yang lain. Jika seseorang memintamu membuat tato hantu, buatkanlah untuknya, orang itu akan menyelamatkan hidupmu. Melihat pria yang baru saja keluar, kupikir mungkin dia adalah penyelamatku. Aku tidak boleh membiarkannya pergi. Kuputuskan untuk mengejarnya, dan mengatakan padanya bahwa aku bisa membuat tato hantu. Benar saja, pria itu langsung kembali, dan menatapku dengan penuh semangat. Benarkah? Anehnya, begitu dia kembali, angin dingin itu berhenti, dan suara tawa aneh itu juga menghilang. Aku mengangguk, aku telah mempelajari semua teknik tato hantu kakekku. Tidak ada tipuan. Alasan aku tidak mengatakan yang sebenarnya tadi, adalah karena aku punya kekhawatiran. Setelah itu, aku menceritakan semua tentang Chen Chuilian kepadanya. Setelah mendengarnya, pria itu menghela nafas panjang. Ular putih itu sakti, membunuhnya saja sudah merupakan dosa besar. Apalagi menjualnya ke restoran untuk dimakan orang-orang. Bagaimana mungkin tidak mendapat balasan? Aku bisa mengerti kenapa kematian Chen Chuilian aneh. Tapi itu semua urusannya dengan ular itu. Aku tidak punya dendam dengannya. Kenapa dia ingin menyakitiku? Pria itu berkata Chen Chuilian mati dengan penasaran. Jadi dia ingin menggunakan tato hantu untuk memulihkan bayinya. Hanya saja dia tidak tahu kalau tato hantu tidak bisa dibuat untuk hantu. Kalimat terakhir pria itu langsung membuat mataku berbinar. Aku segera bertanya bagaimana dia tahu. Pria itu berkata dia juga pernah mendengar tentang tato hantu. Dia tidak tahu kenapa tidak bisa dibuat untuk hantu. Tapi dia pernah mendengar sebuah cerita. Ada seorang seniman tato hantu yang membuat tato untuk hantu. Akhirnya, dia dimakan hidup-hidup oleh ratusan hantu. Organ dalamnya dan otaknya hanya menyisakan cangkang tubuhnya. Kematiannya sangat mengerikan. Aku ketakutan dan seluruh tubuhku berkeringat dingin. Kalau begitu, bukankah aku juga akan dimakan oleh ratusan hantu? Pria itu menggelengkan kepalanya, lalu matanya menatap tajam keluar seperti elang. Hari ini adalah festival hantu. Yang kau hadapi mungkin bukan hanya ratusan hantu, tapi ribuan hantu yang mengepung rumah. Seperti dalam legenda. Kata-kata ini membuatku tersambar petir. Aku berlutut di hadapan pria itu, dan memohon padanya untuk menyelamatkanku. Pria ini pasti bukan orang biasa. Kakekku bilang dia bisa menyelamatkanku. Pria itu membantuku berdiri. Dia bilang dia akan menyelamatkanku. Tapi dengan syarat aku harus menyelamatkannya dulu. Aku baru ingat dia juga datang untuk minta dibuatkan tato. Saat itu dia menurunkan kerah bajunya. Tiba-tiba aku melihat lingkaran rambut merah yang mengerikan di lehernya. Dan juga bercak-bercak seperti lebam mayat di bawah lehernya. Aku ketakutan dan mundur beberapa langkah. Bukankah lebam mayat hanya ada pada orang mati? Dan juga rambut merah yang mengerikan ini? Apakah manusia memilikinya? Pria itu buru-buru menjelaskan dan memintaku untuk tidak takut. Dia bilang dia bukan hantu. Dia menjadi seperti ini karena 3 mayat. Pria itu berkata namanya Zhang Qing, seorang cenayang pemakan yin. Seminggu yang lalu, seseorang menggali 3 peti mati di hutan pegunungan yang dalam. Peti mati itu sangat aneh. Orang yang menyentuhnya menjadi gila atau mati. Tidak ada yang berani membukanya. Seharusnya peti mati seperti itu dikubur kembali. Tapi beberapa orang kaya tidak percaya tahayul. Lalu mereka membayar Zhang Qing untuk membukanya. Setelah Zhang Qing melakukan ritual, dia membuka peti mati itu, dan menemukan 3 mayat di dalamnya masih utuh. Sama sekali tidak membusuk. 3 mayat. 2 pria dan 1 wanita. Seorang kakek tua dan sepasang pria dan wanita parubaya. Melihat pakaiannya, peti mati itu milik orang modern. Setelah diteliti, peti mati itu telah dikubur sekitar 20 tahun. Mayat yang tidak membusuk sungguh aneh. Mayat yang tidak membusuk sungguh aneh. Dan siapa mereka bertiga semasa hidupnya? Mengapa mereka dikubur di sini? Saat Zhang Qing memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, tiba-tiba ketiga mayat di peti mati itu melompat keluar dan mencakar lengan Zhang Qing. Lalu mereka melarikan diri ke hutan belantara. Sejak saat itu, Zhang Qing tidak pernah menemukan ketiga mayat itu lagi. Khawatir mayat-mayat itu sudah membusuk, dan cakarannya mengandung racun mayat, Zhang Qing segera mengoleskan beras ketan ke lukanya, untuk menghilangkan racunnya. Namun, yang tidak Zhang Qing duga adalah, meskipun racun mayat telah hilang sepenuhnya, lehernya masih ditumbuhi bulu merah dan bercak seperti mayat. Jelas, entah racun mayat ini di luar kemampuan Zhang Qing, dan dia tidak bisa sepenuhnya menghilangkannya, atau ini bukanlah racun mayat, karena Zhang Qing tidak berubah menjadi mayat hidup. Bagaimanapun, bagi Zhang Qing, hasilnya sama saja. Dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri.
Lalu dia teringat tentang Guiwen. Setelah melalui banyak kesulitan, akhirnya dia berdiri di hadapanku. Dia ingin menggunakan kekuatan Guiwen untuk menghilangkan bulu merah dan bercak mayat di lehernya. Setelah Zhang King selesai berbicara, tiba-tiba angin dingin berhembus lagi. Kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Banyak barang di atas meja tertiup jatuh dan pecah berantakan. Aku segera mengambil sebuah foto dari antara pecahan-pecahan itu. Itu satu-satunya foto keluarga kami. Dan hanya melalui foto inilah, aku bisa melihat orang tua yang tak pernah kutemui. Ibu menggendongku, dan kakek berdiri di belakang orang tuaku. Foto ini sangat berharga bagiku. Namun, setelah Zhang King melihat foto itu, dia terkejut bukan main. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, Zhang King yang tersadar berseru kaget, dan tiba-tiba berkata sambil menunjuk foto itu. Itulah ketiga mayat itu. Apa yang kau bicarakan? Ini kakek, ayah, dan ibuku. Apa hubungannya dengan mayat? Melihat wajahku tidak senang, Zhang King buru-buru menjelaskan bahwa ketiga mayat yang digalinya di hutan belantara itu persis sama dengan orang-orang di foto. Omong kosong, mana mungkin? Aku menunjuk pria tua di foto dan berkata, ini kakekku, Tang Yun. Dia baru pergi dari rumah kemarin. Kau malah bilang dia mayat dari hutan belantara? Zhang King menatap foto kakekku dengan penuh pertimbangan. Saat itu, angin dingin semakin kencang, dan pintu serta jendela tidak bisa ditutup rapat lagi. Angin berhembus kencang, suara angin menderu dari luar. Terdengar seperti jeritan hantu, ada banyak bayangan hitam mengintip dari jendela. Jika dia mati lebih dekat, mereka tidak seperti manusia atau hewan. Mengerikan, punggungku basah kuyup karena keringat dingin. Aku buru-buru meminta Zhang King untuk melupakan hal lain, dan mengurus makhluk kotor ini terlebih dahulu. Selama aku tidak mati, aku pasti akan membuatkan Guiwen untukmu. Baiklah, itu sudah pasti. Zhang King berkata sambil mengeluarkan setumpuk jimat kuning dari ranselnya. Lalu dia menempelkannya di pintu dan jendela. Kali ini, angin dingin tidak bisa masuk. Setelah menutup rapat pintu dan jendela, tidak ada suara lagi dari luar. Meskipun begitu, masih banyak bayangan hitam berkeliaran di luar. Zhang King berkata bahwa selama festival hantu, gerbang neraka terbuka lebar. Roh-roh jahat telah kelaparan selama setahun. Mereka tidak akan pergi dengan mudah. Mereka pasti akan mencoba segala cara untuk memakanku. Aku berkata, bagaimana kalau aku membakar sesuatu untuk mereka? Dengan begitu mereka akan puas. Mungkin mereka akan pergi. Zhang King menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Mereka tidak akan menerima apapun yang kubakar. Dan ada begitu banyak hantu. Itu tidak akan cukup. Satu-satunya cara adalah tetap di sini, bertahan sampai fajar. Tapi sebentar lagi jam 12. Hantu-hantu di luar tampaknya semakin banyak. Bayangan hitam terpantul di tempat tidur seperti dinding. Aku juga mendengar suara tangisan. Sangat melengking dan menakutkan, seperti jarum yang menusuk telingaku. Dalam keadaan linglung, aku seperti melihat kakek kembali. Aku merasa ingin membuka pintu. Zhang King segera membuka paksa mulutku. Lalu dia memasukkan koin tembaga ke dalam mulutku. Koin itu bau dan asin. Bau tembaga yang menjijikkan. Aku hampir muntah. Tapi anehnya, setelah menggigit koin itu, suara tangisan itu menghilang. Hatiku juga menjadi lebih tenang. Zhang King berkata bahwa ini adalah koin tembaga yang telah diberkati. Menggigitnya dapat menenangkan pikiran dan menangkal kejahatan. Zhang King memang hebat. Jika bukan karena dia, mungkin aku sudah mati sekarang. Bagaimana aku bisa bertahan sampai sekarang? Kakek benar. Dia mungkin benar-benar bisa menyelamatkanku. Saat jam menunjukkan pukul 12, wajah Zhang King tiba-tiba menjadi sangat pucat. Alisnya berkerut. Dia bergumam, seumur hidupku, aku belum pernah melihat begitu banyak hantu. Meskipun aku tidak bisa melihat banyak hal dari balik pintu dan jendela, tapi aku bisa merasakannya. Studio tato ini sekarang seperti gua es. Sangat dingin menusuk tulang. Padahal ini musim panas. Ini menunjukkan betapa banyak hantu yang mengepung di luar. Hantu-hantu kecil yang menyeramkan. Bagaimanapun, itu adalah hamparan hitam yang luas. Banyak yang menempel di jendela seperti tokek. Dan jimat kuning mulai memercikkan api. Sepertinya mereka tidak bisa menahan hantu-hantu di luar lagi. Aku menelan ludah. Dengan gugup aku melihat ke arah Zhang King. Wajah Zhang King semakin pucat. Ini pengepungan 1000 hantu. Kita sekarang dikepung oleh setidaknya ribuan hantu. Begitu dia selesai berbicara, jimat kuning di pintu tiba-tiba meledak. Lalu berubah menjadi abu. Angin dingin yang mengerikan menerobos masuk dan membuka paksa pintu. Saat itulah aku melihat kerumunan di luar. Bayangan hitam yang padat, seperti dinding yang tak terhitung jumlahnya. Wajah-wajah aneh menyeringai padaku. Melihat ini, Zhang King segera membuat gerakan tangan, memegang bel di tangan kirinya dan mulai membaca mantra. Menghadapi begitu banyak hantu, wajahnya terlihat sangat pucat. Terlihat keadaannya, sepertinya peluang menangnya kecil. Hatiku juga berdebar kencang. Tepat pada saat itu, sesosok yang kukenal muncul. Kakek telah kembali, tapi kakek tidak masuk. Dia menutup pintu dari luar dan berpesan pada Zhang King, tolong lindungi cucuku semalaman ini. Jangan keluar. Zhang King tidak menjawab, melainkan menatap kakek dengan terkejut. Tidak salah lagi, dia adalah salah satu dari 3 mayat hidup itu. Tapi kenapa? Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya bingung. Ia mengerutkan kening dan berpikir. Aku memanggil kakek, tapi kakek di luar tidak menjawabku. Ia hanya berteriak, kesalahan yang dilakukan cucuku. Tang Hao. Kan ku tanggung sendiri, Tang Yun. Jika berani menyentuh sehelai rambut cucuku, walau 1000 hantu dan setan, akan ku ubah kalian menjadi debu. Setelah kakek selesai bicara, tiba-tiba di luar menjadi hening. Angin dingin juga berhenti, dan selama lebih dari 1 jam tidak ada pergerakan.
Aku mengintip dengan hati-hati dari celah pintu, dan melihat bayangan hitam di luar memang telah menghilang. Hanya ada satu orang yang berdiri tak jauh dari pintu. Yang mengerikan, kepala orang itu sudah hilang. Ana dipenuhi darah, baju bagian atasnya juga compang camping, memperlihatkan tato besar di punggungnya. Ternyata itu adalah tato 9 naga menarik peti mati. Dan masing-masing naga memiliki 5 cakar. Dan semuanya naga hitam. Zhang King berseru kaget, dengan ekspresi yang sangat terkejut. Seperti yang kita tahu, tato 9 naga menarik peti mati adalah pantangan utama dalam tato. Memakai tato 1 naga saja sudah cukup berisiko. Itu pun harus yang berkaki 4. Orang yang takdirnya tidak kuat pasti akan ditimpa banyak musibah. 9 naga menarik peti mati berarti 9 naga berkaki 5. Takdir siapa yang sanggup menanggungnya? Bahkan kaisar di zaman kuno yang mengaku sebagai putra langit pun tidak berani. Ada satu lagi pantangan dalam mentato naga, yaitu semua jenis naga boleh ditato. Kecuali naga hitam, karena naga hitam adalah naga jahat. Tapi orang ini malah, tidak hanya mentato 9 naga menarik peti mati, tapi semuanya naga berkaki 5, dan merupakan naga hitam jahat yang legendaris. Bagaimana mungkin tidak menunjukkan, seberapa kuatkah takdir orang ini? Saat Zhang King sedang mengamati tato itu, aku berlutut dengan keras, lalu aku berteriak dengan sedih, kakek. Meskipun punggungnya menghadapku, aku langsung mengenalinya, ini pasti kakekku, karena tato sembarangan yang kubuat, kakekku meninggal. Air mataku sudah memburamkan pandanganku. Hatiku terasa sakit seperti ditusuk jarum. Kulihat tubuh tanpa kepala itu dalam ke-8 malam. Tubuhku gemetar karena kesedihan. Jangan menangis, kakek belum mati. Tiba-tiba, tubuh tanpa kepala itu berbicara. Membuat aku dan Zhang King terkejut hingga mulut kami termana. Orang tanpa kepala masih bisa bicara? Meskipun itu kakekku, hal itu tetap membuat bulu kuduku berdiri. Setelah seseorang meninggal, meskipun mayatnya berubah, mustahil untuk berbicara lagi. Apalagi kakekku kepalanya sudah tidak ada. Situasi ini sangat aneh. Bahkan Zhang King, yang seorang pendeta Tao pun tercengang. Tenggorokannya seolah tersumbat, mulutnya terbuka lebar tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Kakek tidak punya banyak waktu. Ingat apa yang akan kakek katakan. Suara kakek kembali terdengar dari tubuh tanpa kepala itu. Kau harus mendapatkan 1 miliar dalam 3 tahun. Lalu, 3 tahun dari sekarang, saat festival hantu, bakar uang 1 miliar itu untuk kakek. Saat itu, kakek akan bisa kembali. Kedua, jika orang tuamu mencarimu, cari kesempatan untuk membunuh mereka. Lalu bakar mayatnya. Ketiga, sebelum kau lahir, kakek bertaruh dan memenangkan anak yang dikandung istri seseorang. Jika laki-laki, setelah lahir, dia harus menjadi pelayanmu. Jika perempuan, dia akan menjadi istrimu. Lebih beruntung lagi, istrinya melahirkan anak kembar. Kau harus menikahi keduanya dan dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Orang itu bernama Zhao Donglai. Di kota Zonghai, ingat, meneruskan garis keturunan keluarga Tan adalah hal yang paling penting. Keempat, tutuplah studio tato di desa ini. Lalu pergilah ke kota Zonghai. Di sana ada toko yang dulu kakek buka. Kunci dan alamatnya ada di dalam kotak hitam di bawah tempat tidur. Jika kau membutuhkan tinta tato hantu, carilah Hongwu, pemilik krematorium di kota Zonghai. Dengan kemampuan yang kakek ajarkan, mendapatkan 1 miliar dalam 3 tahun di kota Zonghai bukanlah masalah. Kelima, hari ini kakek pergi untuk membayar hutang yang sudah lama kakek miliki. Tapi untuk menyelamatkanmu, kakek hanya membayar setengahnya dan segera kembali. Setengahnya lagi harus kau bayar untuk kakek. Kau tidak perlu mencari mereka. Penagih hutang itu akan datang sendiri. Setelah kakek selesai bicara, tubuh tanpa kepala itu mulai berjalan ke depan. Meskipun aku memanggilnya, dia tidak menoleh sedikit pun. Saat itu, angin berhembus kencang. Aku melihat banyak orang berbaris, mengikuti di belakang kakek, lalu perlahan berjalan ke depan. Orang-orang itu berambut kusut, beberapa bahkan mengenakan pakaian pemakaman. Dalam ke-8, aku masih bisa melihat wajah mereka yang seputih kertas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan follow, agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya.